Oke, sekarang kita akan melanjutkan exercise kita dari task 3, unit 4, accounts receivable, dari exercise 13, yaitu accounting transaction within a period in accounts receivable. Kita ke task yang ketiga, create an accounts receivable invoice using the enjoy screen. Jadi ceritanya di sini perusahaan kita, IDES, baru aja menjual barang ke customer baru, yaitu new kode kelas nomor urut. Nah, kita diminta untuk membuat invoice-nya sebesar 5.000 euro tapi pakai enjoy screen. Nah, terus di sini kita diminta untuk menggunakan akun 800-200 sebagai offsetting account. Jadi nanti saat kita membuat jurnal, kita akan memasukkan GL account-nya ini 800-200 gitu. Dan untuk text code-nya 0O, artinya output text training 0%. Nah, nanti untuk terkait date-nya ini kita bisa lihat di modul ini gitu ya. Kita sekarang masuk ke langkah-langkahnya. Kita masuk ke SAP, ada accounting, financial accounting, accounts receivable, dokumen entry, lalu kita double klik yang invoice. Oke, kalau bisa disuruh masukin company code, kita masukin 1000. Kalau udah dicentang, selanjutnya kita akan masuk ke halaman enter customer invoice company code 1000 ya. Itu di sini kita akan melakukan postingnya pakai enjoy screen. Nah, artinya kalau enjoy screen berarti data-data seluruh detail informasi yang tadi ada di modul kita masukkan itu pada satu layar yang sama gitu. Karena kita mau isi yang ini dulu, karena kita di sini melakukan penjualan ke customer yang tadi new kode kelas nomor urut, maka kita masukkan di sini di field customer adalah new kode kelas, habis itu nomor urut, new kode kelas nomor urut. Habis itu invoice date-nya isi tanggal hari ini atau tanggal kita mengerjakan exercise. Tanggal kalian mengerjakan exercise. Untuk posting date dia otomatis terisi. Setelah itu amount-nya sesuai yang ada di modul, yaitu 5.000 ya. Kita masukin di sini amount-nya 5.000. Text code-nya ganti yang 0O ya. Kalau udah, nanti kita masukkan yang di bagian GL account-nya ya. Kita isi tadi sesuai yang ada di modul 800-200. Setelah itu di sininya kredit. Amount in document currency-nya kita isi 5.000. Text code-nya pastikan 0O. Setelah itu, ini kan balance-nya masih merah ya. Artinya transaksinya ini belum balance. Nah, kita coba enter satu kali supaya kita bisa lihat nih. Setelah GL account-nya yang 800-200-nya di record, apakah transaksinya ini udah balance. Kita coba enter satu kali. Oke, udah balance ya. Di sini hijau dan balance ini 0. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya di subtext ini adalah revenue. Nah, kita pengen lihat nih jurnal ini seperti apa, kok udah balance gitu ya. Kita bisa klik simulate di sini. Nah, nanti akan masuk ke halaman dokumen overview. Ya, nanti di sini ada di debitnya, kita bisa lihat dari amount-nya di sini nggak ada tanda minus, berarti dia debit. Itu di debit di akun customer kita masing-masing. Ya, jadi kalau di aku di sini PT TSM Jaya, mungkin di kalian juga beda. Ini tergantung sama nama perusahaan yang kalian buat di tas 1 kemarin ya. Nah, kenapa jurnalnya kayak gini? Karena kan kalau misalnya kita melakukan penjualan ke customer, itu kan jurnalnya adalah account receivable pada sales revenue ya. Nah, sama kan ini juga adalah AR di debit pada revenue di kredit gitu. Kalau misalnya udah, kita bisa posting. Kita klik post. Oke, nanti akan muncul nomor dokumen. Jangan lupa dicatat di notes. Kalau udah boleh disilang aja. Oke. Setelah itu kita slice N. Nah, setelah itu
task 3 selesai. Sekarang kita lanjut ke task 4. Kita lanjut ke task 4, yaitu create an accounts receivable invoice using complex posting screen. Nah, jadi ini sama, kita mau buat accounts receivable invoice, tapi bedanya tadi kalau tadi kita pakai enjoy screen, sekarang kita pakai complex screen. Ya, kita coba lihat di modul. Di sini kita diminta untuk membuat invoice senilai 700 euro dengan menggunakan tanggal hari ini. Ya, untuk customer kita yang baru tadi sama new kode kelas nomor urut. Nah, kita diminta untuk menggunakan menu F22 ya. Di code-nya itu adalah F22 itu. Dan kreditnya adalah 800-200. Jadi nanti kita jurnal, di sisi kreditnya adalah revenue gitu. Text code-nya adalah sama tadi 00O, output text training 0%. Nah, data-data untuk yang lainnya tertera di modul gitu. Kita sekarang lanjut aja ke langkah-langkahnya. Kita ikutin langkah yang ini. Accounting, financial accounting, accounts receivable, document entry. Kita double klik yang invoice general ya, bukan yang invoice. Kalau misalnya di kalian ada tiketnya di sini F22, sini F22. Tapi di sini aku nggak ada tulisan F22. Jadi kita double klik aja yang invoice general. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman enter customer invoice header data. Nah, nanti karena kita di sini pakai complex screen, maka nanti kita akan masukin informasinya itu untuk kredit dan debitnya itu di screen yang beda-beda gitu. Jadi nanti kita perlu enter supaya bisa masukin amount sama debit kreditnya gitu. Sekarang kita isi dulu yang headernya. Untuk yang dokumen date sama posting date-nya adalah tanggal hari ini. Habis itu company code-nya isi 1000, currency-nya euro. Habis itu type-nya biarkan aja DR. Nanti periodnya akan otomatis terisi 11 karena kita sekarang lagi di bulan November gitu. Kalau udah sama seperti ini, sekarang kita pindah ke bagian bawah yang first line item. Pas posting key-nya kita isi 01, udah terisi. Nah, account-nya kita masukkan customer kita masing-masing. Ya, yang new kode kelas nomor urut. Habis itu kita enter 1 kali. Nah, nanti akan berganti halaman. Kita masuk ke halaman kedua, yaitu enter customer invoice, add customer item. Nah, di sini kita memasukkan informasi terkait jurnal di sisi debit. Jadi tadi kita udah masukin yang tadi 01, itu adalah debitnya kan. Nah, sekarang di halaman kedua kita mau masukin amount yang di sisi debit, yaitu senilai berapa nih? Kita lihat di modul. Nih yang ini. 700. Habis itu text code-nya kita 0O ya. Bisa dicari aja. Ini 0O, kita double klik. Setelah itu, ini yang diisi cukup ini aja informasi amount sama text code. Nah, untuk kita pindah ke bagian bawah next line item. Posting key-nya kita isi 50. Nah, untuk account-nya kita isi adalah karena ini kita mau mengisi yang bagian kredit. Jadi kita isi yang 800-200. 800-200 kan tadi dibilang adalah untuk akun revenue ya. Jadi sama aja sama kayak yang tadi. Kita mau jurnal terkait penjualan kepada customer secara kredit. Maka tadi di debit AR, yaitu new kode kelas nomor urut, sekarang di kreditnya adalah revenue atau akun 800-200 gitu. Kita enter 1 kali. Dan nanti akan masuk ke halaman enter customer invoice at GL account item. Nah, di sini kita masukin yang informasi terkait dengan kreditnya. Tadi kan kita kredit udah masukin 800-200, sekarang di screen yang beda kita masukin amount. Kita masukin amount sama kita masukin text code-nya. Amount-nya 700. Nah, di sini text code-nya udah 0O ya, berarti udah. Nah, kalau misalnya di enjoy screen, kalau misalnya kita pengen lihat balance atau enggak kan tinggal kita enter terus nanti ada indikator hijau atau kuning atau merah gitu kan. Nah, tapi kan kalau di sini
Di complex screen kita nggak ada nih indikator warna-warna. Nah, jadi kita mau cek dulu jurnalnya balance atau enggak. Cara untuk kita ngeceknya adalah kalau misalnya di complex screen, kita klik icon gunung matahari di sini, display dokumen overview. Di sini kita bisa lihat jurnalnya. Kita lihat di sini jurnalnya di debit adalah customer kita, customer new, kode kelas nomor urut, dan kreditnya adalah revenue. Gitu. Kalau misalnya ada balance semuanya sama-sama 700 di debit dan di kredit, kita klik posting. Nanti akan muncul nomor dokumen. Nomor dokumen ini juga dicatat ya di notes, nanti untuk masukkan ke Excel. Kalau udah boleh di close aja, nggak apa-apa. Setelah itu kita slash n, berarti untuk task 4 selesai sampai di sini. Sekarang kita masuk ke task 5, yaitu post manual incoming payment with difference. Nah, jadi di sini ceritanya ada customer yang mau bayar utang, tapi dia bayarnya nggak full gitu. Jadi ada perbedaan selisih. Nah, kita lihat di sini di modul, di sini diceritakan kalau misalnya bagian AR, dia tuh nerima cek dan informasi pembayaran bahwa katanya customer kita yang namanya Baker dengan account number-nya itu adalah CS Tomer, kode kelas nomor urut, ya, dia cuma ngebayar 80% dari total piutangnya 5.000 gitu. Jadi dia pembayaran piutangnya itu nggak komplit, nggak full gitu. Nah, jadi dia cuman ada cek sebesar 4.000 gitu. Jadi kita mau melakukan posting terkait penerimaan pembayaran dengan adanya perbedaan pembayaran dari invoice yang ada gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya kita lihat di modul. Ya, di sini ada accounting dan lain-lain ya. Accounting, financial accounting, accounts receivable, dokumen entry, kita double klik yang incoming payment. Nanti kita akan masuk ke halaman post incoming payment header data. Nah, di bagian atas kita isi dokumen date dan posting date-nya ini adalah tanggal hari ini. Kalau misalnya udah, company code-nya kita isi 1000, dan otomatis terisi, yang lainnya nggak usah diganti. Sekarang kita pindah ke bagian bank data nih. Di sini account-nya kita isi tadi sesuai yang ada di modul adalah 113108. Tulis 113108. Nanti maksudnya di sini adalah pembayaran kita nanti kita terima melalui bank account nomor ini gitu. Nah, amount-nya di sini 4.000 karena kita nerima uangnya sebesar 4.000. Nanti kita pindah ke bagian open item selection. Nah, di sini untuk field account-nya kita masukkan account customer masing-masing. Jadi kita terima ini pembayarannya dari customer yang mana sih gitu kan. Kita yang CS Tomer, kode kelas nomor urut. CS Tomer, kode kelas nomor urut. Kalau misalnya udah, kita klik, pastikan jangan ada yang salah. Kalau udah, kita klik yang proses open item di atas kiri atas. Dan nanti di sini akan muncul semua open item milik customer kita, yaitu customer kode kelas nomor urut yang belum dibayarkan. Nah, di sini jadi ada 2 invoice yang nominalnya itu 10.000 sama 5.000 ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini totalnya adalah 15.000. Nah, di sini ceritanya si customer cuma bayar 4.000 nih untuk melunasi sebagian utangnya yang 5.000. Nah, maka kan kita mau bayar utangnya itu 4.000, tapi utang dari yang 5.000-nya kan. Nah, artinya kita nggak mau bayar utang yang 10.000 nih, kita cuman pengen bayar utang yang 5.000, kita bayar 4.000 gitu kan. Nah, maka kita harus mendiseleksi untuk piutang yang 10.000 ini atau kita batalkan. Jadi nanti untuk angka 4.000 ini biar terbayarnya itu untuk si piutang yang 5.000 ini doang gitu.
Nah, kalau kita lihat di sini, cara kita batalinnya adalah, kalau bisa kita lihat di sini kan dia fontnya ini masih warna biru ya dua-duanya. Nah, artinya kalau misalnya warna biru semuanya, artinya adalah piutang semua ini tuh pengen kita bayarin. Nah, tapi kan kita cuma pengen bayarin yang 5.000 nih. Makanya kita harus diselect. Kita diselect itu piutang yang 10.000. Caranya gimana? Caranya kita double klik angka yang 10.000 ini. Ya, kita double klik angka yang 10.000 sampai warna fontnya ini jadi warna hitam. Kita coba ya. Double klik. Nah, nanti jadi warnanya berubah menjadi warna hitam. Kalau warnanya jadi hitam di sini pasti berubah nih. Asalnya berubah jadi 5.000. Yang artinya si 4.000 ini akan kita bayarkan untuk invoice yang 5.000 gitu. Tapi kan masih ada sisa ya 1.000. Sisa 1.000 untuk yang belum dibayarkan gitu. Nah, makanya karena masih ada sisa, kita coba pindah dulu ke tab residual item. Nah, di sini kan ada kolom residual item ya. Nah, kita double klik untuk field kosong yang di 5.000 di sini nih. Di baris kosong yang ini, kita double klik field kosong yang sampingnya 5.000. Nah, kalau misalnya udah di double klik, nanti angka not assign-nya jadi 0 ya. Dan amount enter-nya udah sama-sama dan assign-nya sama-sama 4.000 gitu. Nah, artinya 4.000 itu udah kita assign ke invoice 5.000. Nah, nanti 1.000 yang di sini tuh residualnya dia akan tetap muncul ke dalam piutang customer gitu. Jadi nanti dia akan muncul utang baru senilai 1.000 residualnya gitu. Misalnya udah, kita klik posting. Nanti akan muncul di sini dokumen, kita salin lagi untuk masukkan ke Excel. Kalau udah, boleh kita close aja. Untuk task 5 selesai sampai di sini, kita slash n. Selanjutnya kita masuk ke task 6, yaitu cek customer account. Di sini kita mau melihat nih, apakah invoice yang tadi senilai 5.000 itu, yang tadi udah kita catat pembayarannya 4.000, itu udah tercatat juga di bagian customer account-nya gitu. Jadi apakah udah berkurang sebesar 4.000, dan kita mau lihat nih gimana pencatatannya sih di SAP kalau misalnya ada utang yang nggak dilunasin secara full gitu. Kita lihat langkah-langkahnya, kita ikutin. Ada accounting, financial accounting, accounts receivable, account. Kita double klik yang display or change line item. Kalau udah, nanti kita masuk ke halaman customer line item display. Kita isi fieldnya. Di sini customer account-nya kita isi CS, nomor, kode kelas, nomor urut. Company code-nya isi 1.000. Nah, di sini di bagian di bagian line item selection kita isi yang all item. Karena kita mau melihat utang customer itu baik yang udah dilunasin maupun yang belum. Kalau misalnya kita klik yang open item nih, kita cuma pengen lihat yang utang-utang yang belum dilunasin. Kalau kita klik yang clear items, nanti kita cuma lihat utang yang udah dilunasin. Makanya kita pengen lihat yang all items, yaitu utang-utang yang udah dilunasin dan yang belum dilunasin sama customer ini gitu. Kalau udah, kita klik execute. Nanti akan muncul di sini. Kita lihat di sini invoice senilai 5.000 ini udah lampu hijau ya. Artinya udah dilunasin. Nah, tapi kok udah dilunasin? Padahal kan kita cuma lunasin 4.000 ya. Nah, kalau di SAP itu, ketika udah ada pembayaran piutang, walaupun nggak sesuai sama nominal invoice, nggak full, nah, si SAP ini akan tetap catat pelunasannya seluruhnya, yaitu 5.000. Tapi, nanti si SAP ini akan buat satu dokumen baru nih, untuk mencatat sisanya. Makanya kalau kalian lihat di sini ada 1.000 nih. 1.000 adalah sisa dari invoice 5.000 yang sisanya itu. Jadi akan dimunculkan piutang baru, walaupun nanti di sininya udah hijau gitu. Nah, jadi di sini ada utang baru 1.000
yang harusnya nomor dokumennya itu akan sama kayak nomor dokumen yang kita catat di tas sebelumnya. Coba kita lihat ya, ini 396, nah ini sama berarti gitu. Karena pada saat kita melakukan posting terkait dengan penerimaan pembayaran, kita tuh nggak cuma melakukan posting terkait sama penerimaan pembayarannya aja, tapi kita juga terkait sama pengakuan piutang sisanya gitu. Jadi yang 1000-nya itu nggak bakal kemana-mana, tapi tetap diakuin sebagai piutang yang belum dilunasi gitu. Sehingga kalau tadi kita ingat totalnya jadi 15.000, udah dibayar 4.000, maka sisanya di sini adalah 11.000 gitu. Kalau udah, kita slash n. Tas 6 selesai sampai di sini. Nah, untuk tas yang 7 kita masuk ke run automatic dunning. Di sini agak panjang ya untuk tas yang ke-7. Di sini kita mau mencoba menjalankan program dunning. Kita coba lihat dulu di modulnya. Sini dikatakan kalau misalnya IDES atau perusahaan kita itu menggunakan dunning program atau program dunning untuk mengingatkan customer untuk pembayaran yang udah jatuh tempo. Jadi kita buatkan peringatan gitu. Jadi biasanya sebelum kita buat program dunning ini, kita buat namanya dunning parameter, atau kita bisa sebut juga sebagai dunning prosedur yang harus nanti kita masukkan ke customer master record supaya nanti kita bisa menjalankan program dunning untuk customer tersebut gitu. Nah, sebelum kita mulai itu, kita diminta untuk yang pertama cek master record-nya dulu. Apa sih yang kita cek gitu nih? Kita coba lihat customer master record. Apakah dunning prosedur udah ada dunning prosedur yang diinput di master record customer kita nih di sini. Nah, kalau misalnya belum ada, maka kita input. Tapi kalau misalnya udah ada dunning prosedur yang ini 0001, nggak usah kita masukin lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngecek udah mengecek itunya sudah terinput dunning prosedurnya, sekarang langkah selanjutnya adalah yang bahasa ya. Jadi bahasanya itu kita sesuaikan sama bahasa di negara kita. Maka nanti untuk yang di langkah pertama ini kita ceknya ada 2 nih. Pertama, dunning prosedurnya apakah udah diinput 0001. Yang kedua, kita cek bahasanya. Kita coba langsung ke langkah-langkahnya. The accounting, financial accounting, accounts receivable, master record, kita double klik yang change. Nah, kita akan masuk ke customer change initial screen. Di sini isi fieldnya, customernya itu kita isi customer masing-masing, yaitu CS nomor, kode kelas nomor urut, company code-nya 1000. Ini udah otomatis terisi, tapi pastikan kalau ini sudah benar ya. Kita enter 1 kali, nanti akan masuk ke halaman change customer general data. Jadi yang kita pertama tadi pengen make sure bahasa dulu ya. Nah, untuk pengecekan bahasa ini kita bisa lihatnya di general data aja. Jadi bahasa itu termasuk ke data yang sifatnya umum. Kita coba scroll ke bawah. Di sini ada language-nya adalah Jerman. Jadi kita make sure aja kalau language-nya adalah Jerman. Kenapa harus Jerman? Karena di sini kan kita pakai company code-nya 1000, dimana base-nya itu adalah di Jerman gitu. Nah, sekarang baru kita mau cek dunning prosedurnya. Nah, dunning prosedur ini termasuk data yang sifatnya lebih spesifik, jadi kita nggak bisa lihat di general data gitu. Makanya kita klik menu yang company code data, kita klik yang correspondence, tab correspondence. Kalau di sini udah ada tulisan, udah ada isinya 0001, maka dibiarkan aja. Tapi kalau di sini masih kosong, atau kalau misalnya di sini terisi tapi bukan 0001, kita ganti jadi 0001. Ya, kosongnya ada 3. Kita klik yang lembar putih, biar nggak salah kita cari aja yang 0001 ya. 0001 itu artinya adalah kita akan memberikan peringatan itu kepada customer setiap 2 minggu. Nah, kita double klik. Nah, nanti disini akan terisi. Kalau misalnya udah, kita klik save. Nanti akan
muncul di sini change have been made. Kalau misalnya udah, kita close aja. Oke, nanti akan kembali ke SAP Easy Access. Nah, di sini task 7 belum selesai nih. Kita coba kembali lagi ke modul. Tadi kan udah ya untuk yang langkah pertama. Sekarang kita ke langkah yang kedua. Setelah kita cek bahasa sama dunning prosedurnya, kita pengen buat dunning run. Dan kita maintain parameternya. Nah, jadi kita akan pakai tanggal hari ini sebagai tanggal runningnya. Habis itu kita masukkan bisnis area ini sebagai identification nanti. Lalu kita make sure kalau misalnya customer-nya kita adalah nanti customer kode kelas nomor urut dengan company code 1000 gitu. Kalau udah, kita lihat langkah-langkahnya. Di sini ada accounting, financial accounting, accounts receivable, periodic processing. Kita double klik yang dunning. Nanti akan masuk ke halaman dunning. Di sini kita isi fieldnya, run on kita masukkan tanggal hari ini. Identification-nya kita masukkan BA masing-masing, bisnis area masing-masing. B kode kelas nomor urut. Di sini kalau misalnya kita lihat statusnya ini masih no parameter, maintain ya, karena kita belum buat parameternya itu sama sekali. Gitu. Kalau udah, kita klik yang kita pindah ke tab yang parameter ya. Kita mau setting parameternya. Kalau misalnya udah, kita masuk ke tab parameter. Nah, isi dunning date-nya itu dan dokumen posted up to-nya adalah tanggal hari ini. Nih. Ya. Kita coba masukkan di sini adalah kalau misalnya udah, isi company code-nya 1000. Customer-nya kita isi CS nomor kode kelas nomor urut. Jangan sampai salah. Customer kode kelas nomor urut. Kalau misalnya udah benar, kita klik save. Nanti sini akan muncul keterangan details have been saved. Kita pindah ke tab additional log. Nah, kita isi di sini customer-nya adalah CS nomor kode kelas nomor urut. Kalau udah benar, kita klik save. Nanti akan muncul notif save. Kalau misalnya udah, kita klik tab status. Nah, di sini kan keterangannya adalah parameter were maintain ya. Itu parameternya itu berhasil kita maintain. Kalau misalnya udah, sekarang tahap 2 udah selesai, kita sekarang masuk ke tahap yang ketiga ya. Jadi kita disuruh membuat dunning proposal. Nah, di sini terlihat kalau misalnya kita bisa membuat dunning proposal dengan scheduling proposalnya untuk start immediately. Tuh. Jadi kita balik lagi ke proposalnya, kita balik lagi ke SAP-nya yang tadi. Kita klik schedule yang kiri atas. Kita isi output device-nya adalah LP01. Artinya nanti kita akan print dunning notice-nya dengan printer LP01. Kita klik continue. Terus centang yang start immediately. Yang lainnya nggak usah diubah. Terus kita klik schedule. Dan nanti di sini akan muncul dunning selection running ya, supaya bisa komplit. Di sini kita enter 1 kali. Nah, baru di sini bisa komplit. Sekarang kita balik lagi ke modul, kita masuk ke yang halaman 4. Ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu bagian accounting akan mencetak dunningnya
dan akan memeriksa apakah Dunning proposal yang kita buat itu udah sesuai atau belum gitu, sebelum nanti kita Dunning run gitu. Maka kita balik lagi ke SAP, habis itu kita klik change Dunning notice yang ada icon pulpen. Oke, nanti kita masuk ke halaman Dunning proposal. Dan di sini kita nggak usah ubah apa-apa, kita langsung klik execute. Nah, di sini kita bisa melihat list piutang customer kita. Berapa banyak yang nantinya akan kita berikan peringatan. Nah, di sini totalnya adalah 11.000. Jadi kalau kita ingat di task yang sebelumnya, customer kita yang ini kan totalnya adalah 11.000. Tadinya ada 15.000. Kalau misalnya angka di sini kalian beda sama punyaku, berarti di task sebelumnya ada yang salah gitu. Jadi kalau memang ada yang beda, nggak apa-apa, dilanjutin aja dulu gitu. Kalau udah benar kayak gini, kita back 1 kali, baru back lagi 1 kali, nanti akan masuk ke halaman Dunning lagi ya. Oke, kalau udah, sekarang kalau udah dipastikan benar, tadi kita masuk ke yang langkah kelima. Langkah yang kelima ini, setelah tadi Dunning-nya itu di-approve nih, kita bisa mulai mencetak Dunning notice. Oke, gitu. Jadi nanti print peringatannya akan seperti apa? Kita akan coba lihat. Kita kembali ke SAP ya. Oke. Nah, tadi masih yang kayak gini. Kita klik yang Dunning printout atau yang schedule Dunning notice printout. Kita isi output device-nya adalah LP01. Kita klik continue. Pastikan start immediately-nya tercentang. Kita klik print. Dan nanti akan muncul keterangan di sini Dunning printout running. Karena masih running, kita enter 1 kali sampai dia complete. Nah, jadi di sini udah complete. Oke. Jadi mungkin ada yang bingung, emang bentuk Dunning atau peringatan itu akan seperti apa nanti ke customer ya. Kalau kita mau lihat contohnya adalah kita klik sistem, services, output control. Nanti kita akan masuk ke halaman output controller spool request selection screen. Nah, jadi pastikan di sini created by-nya adalah user kita masing-masing, jangan sampai salah. Kalau misalnya udah, kita klik execute. Dan nanti di sini muncul satu spool number. Ya, di sebelahnya ini ada icon kertas. Kita klik. Nah, ini maka nanti tampilannya adalah tampilan peringatan yang akan nanti kita kirimkan ke customer kita. Dan mungkin di sini kita akan nggak ngerti ya sama bahasanya, tapi kira-kira ini adalah bentuknya informasi ke customer kita bahwa dia ini punya utang ke kita yang udah jatuh tempo. Nah, ini ada rinciannya kayak gini. Oke. Habis itu kita kalau misalnya udah, kita slash n. Tapi untuk yang kelas 7 belum selesai. Kita balik lagi ke modul. Nah, di sini kita mau coba cek customer account. Jadi tadi kita nyampe sini ya. Kita sekarang mau ke tahap yang terakhir di task 7. Jadi kita mau cek customer account. Apakah Dunning-nya itu udah terrecord dalam customer account kita atau belum. Jadi biasanya itu setelah kita menjalankan program Dunning atau peringatan ke customer, nah itu akan terupdate di master data customer. Jadi akan terupdate terakhir kita memberikan peringatan itu kapan sih. Jadi supaya kita nggak lupa nih terakhir kali kita memberikan peringatan ke customer tersebut. Kita coba kita lihatin langkahnya. The accounting, financial accounting, accounts receivable, master record. Kita double klik yang display. Dia akan masuk ke customer display initial screen. Isi fieldnya nanti customer, kode kelas nomor urut, CS nomor ya, CS nomor, kode kelas nomor urut, company code-nya 1000, lalu kita enter 1 kali. Nanti akan masuk ke halaman display customer, company code, data. Nah, di sini di bagian last done, udah ada tanggalnya nih. Nah, ini otomatis terisi tanggalnya. Itu tanggal kita mengerjakan exercise ini atau tanggal kita mengirimkan Dunning tadi ke customer. Tadi kan kita setting Dunning prosedur itu setiap 2 minggu ya. Maka nanti 2 minggu kemudian, kalau kita cek last done-nya ini, nanti udah berubah nih menjadi tanggal 2 minggu kemudian.
Jadi kan karena customer perusahaan kita banyak, nggak mungkin kita nanti ingat terakhir kali kapan perusahaan kita ingetin ke customer. Jadi kita akan terbantu dengan adanya Dunning di SAP ini gitu. Kalau misalnya udah, kita flash end. Tas 7 selesai sampai di sini. Sekarang kita masuk ke tas 8, yaitu print account statement. Di sini kita mau belajar gimana caranya kalau kita mau membuat laporan bulanan untuk customer. Jadi ceritanya di sini ada customer yang pengen nih dibuatin laporan bulanan karena mereka mau cek berapa saldo piutang mereka yang ada di perusahaan kita gitu. Kalau kita lihat di modul di sini nih, banyak customer dia yang biasanya minta laporan bulanan untuk cek berapa saldo piutang mereka ke kita gitu. Maka kita harus ngapain? Kita harus cek, kita harus setting, kita harus men-setting customer master record-nya dulu mengenai dengan special program. Special program di sini adalah maksudnya kita akan membuat laporan bulanan untuk customer tersebut gitu. Jadi kita masukkan dulu settingan mengenai special program yang nanti akan di-execute setiap bulannya gitu. Maka kita setting dulu tadi customer master record-nya. Ini langkah-langkahnya. Accounting, financial accounting, accounts receivable, master record, kita double klik yang change. Nanti masuk ke customer change, initial screen, customernya isi CS nomor, kode kelas nomor urut, company code-nya isi 1000, kita enter 1 kali. Kita masuk ke change customer company code data. Oke, jadi ini kita langsung masuk ke yang bagian company code datanya ya. Kalau misalnya kalian masih di general data, masuk lagi ke company code data, nanti ada di sini gitu. Kalau aku di sini udah masuk ke yang company code data. Kita langsung ke tab correspondence. Di tab correspondence sini pada field yang account statement, kita masukkan 2. Tapi kalau kita melihat angka 2 itu apa, kita klik yang lembar putih. Nah, di sini 2, kita lihat adalah monthly account statement. Jadi kita akan memberikan laporan bulanan. Kita double klik yang 2. Oke. Kalau udah, kita klik save. Karena ada keterangan di sini kalau change have been made. Kalau udah, kita close aja. Oke, jadi kita lihat. Ya, jadi setelah kita tadi melakukan setting, sekarang kita akan mengirimkan laporan bulanan kepada customer. Caranya kita lihat yang di sini. The accounting, financial accounting, accounts receivable, periodic processing. Kita double klik yang print correspondence, baru kita double klik yang periodic account statement. Dimasuk ke halaman periodic account statement, kita klik get variant yang ada di kanan execute, kita double klik yang AC 010. Terus akan otomatis terisi. Di sini fieldnya yang perlu kita lakukan adalah mengganti yang di field account. Nah, gantinya jadi apa? Jadi kita hapus semua dulu. Kita ganti jadi CS nomor, kode kelas nomor urut, jangan sampai salah. Jadi yang lain nggak perlu diganti isinya, tapi 2 ya. Di sini CS nomor, kode kelas nomor urut, jadi kanan kiri. CS nomor, kode kelas nomor urut, jangan sampai salah. Kalau udah, kita klik execute. Ntar di sini akan muncul informasi, kita centang aja. Muncul informasi lagi, a correspondence request was selected. Kita klik yes. Nah, di sini isi fieldnya adalah LP01. Kalau udah, kita jadi maksudnya di sini adalah jadi nanti laporan bulanan yang udah kita siapkan ke customer tersebut itu akan kita cetak dan akan kita berikan ke customer.
Tadi kita masukkan printernya itu adalah LP01 di sini. Kita klik continue. Dan nanti akan masuk ke halaman periodic account statement. Kalau misalnya udah muncul satu spool number, harusnya udah berhasil print account statement-nya gitu. Kalau bisa kita pengen lihat tampilan dari monthly account statement itu seperti apa, kita bisa klik system, services, kita klik yang output control. Kalau misalnya udah, kita klik langsung execute. Termasuk ke halaman output controller, list of small request. Kita klik yang type-nya ini ya, yang title-nya SAP 06. Kita klik yang tab ini. Oke, jadi di sini akan muncul monthly account statement yang akan nanti ditagihkan, yang akan nanti dikirimkan ke customer kita. Jadi bahasanya akan bahasa Jerman karena settingan kita tadi. Gitu. Nanti di sini ada saldo piutangnya sebesar 11.000. Kalau udah, boleh kita slice in aja. Selanjutnya kita masuk ke tas 9. Di sini tas 9 adalah use the accounts receivable information system. Nah, di modul di sini dikatakan bahwa accounts receivable information system itu adalah additional reporting tool, ya, atau alat bantu yang disediakan sama SAP kalau kita mau menganalisa data piutang yang dimiliki sama perusahaan. Jadi nantinya account receivable information system ini dapat digunakan untuk menganalisa data piutang yang dimiliki sama perusahaan, sama customer kita. Contoh kita nanti ada due date analysis. Kalau misalnya kita mau menganalisa tanggal jatuh tempo customer kita, atau nanti ada day sales outstanding analysis gitu. Tapi kita nih nggak bisa langsung melakukan yang account receivable information system. Nah, kalau misalnya kita pengen pakai, kita harus membuat database-nya dulu. Jadi di sini kita mau membuat database-nya. Jadi mungkin nanti akan sedikit bingung karena nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman SAP atau di sini dibilang adalah ABAP program. Kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Ada accounting, financial accounting, accounts receivable, information system, tools, configure, baru yang create evaluation. Nanti akan masuk ke define background job. Nah, di sini kita klik job wizard. Nanti akan muncul pop up. Di sini kita klik continue. Kita isi field job name-nya itu adalah info system, kode kelas, nomor urut. Kalau udah, kita klik continue. Terus pilih yang ABAP program step. Kita klik continue. Isi ABAP program name-nya adalah RF DRRGEN. Jangan sampai salah ya. RF DRRGEN. Ini variannya kita cari aja dari sini, gambar putih. Kita double klik yang underscore SAP underscore vari. Kalau udah, kita klik continue. Ini nggak usah dicentang, kita klik continue aja. Pilih yang immediately, kita klik continue. Baru continue lagi. Kalau udah, kita klik complete. Nah, di sini statusnya adalah release. Nah, kita coba klik job selection yang icon gunung matahari. Di situ kita klik execute. Nanti masuk ke halaman job overview.
Nah, ini nanti kita akan melihat ada tadi, lihat yang di sini aja yang job name punya kita ya, yang info system. Jadi nanti di sini ada satu job name, yaitu tulisannya job info system. Nanti kalau di sini kolom statusnya ini masih aktif, harusnya tuh finish. Kita coba refresh sampai statusnya jadi aktif gitu. Biasanya kalau misalnya nanti banyak orang yang akses SAP, prosesnya akan lebih lama. Nanti kalau di sini udah finish, settingannya udah selesai dilakukan gitu. Nah, kita bisa menggunakan baru kita bisa menggunakan account receivable information systemnya gitu. Kalau udah kita slash n. Nah, di sini task 9 belum selesai ya. Kita coba lihat di modul. Nah, tadi kan kita baru ini ya, baru setting, belum kita coba menggunakan ARIS-nya. Nah, kita pengen lihat nih, di sini di modul itu kita menggunakan ARIS-nya adalah pakai untuk due date analysis. Jadi kita melakukan analisa tanggal jatuh tempo customer kita di company code 1000 dengan bisnis area kita masing-masing. Kita balik lagi ke SAP. Ada accounting, financial accounting, accounts receivable, information system, tools, display evaluation. Bis itu kita masuk ke halaman accounts receivable information system. Setelah itu kita klik change state. Nah, nanti kita klik yang for business area ya di sini. Karena ada customer standard evaluation, di sini kita buka folder yang business area. Bis itu klik not assign, baru yang due date analysis, baru yang to company code kita klik. Oke, jadi kita masuk ke due date analysis. Nah, di sini kita mau menganalisa piutang yang dimiliki sama company code kita yang IDES AG. Kita double klik. Oke. Kalau di sini akan muncul semua list customer yang dimiliki sama company code 1000 beserta total piutang baik yang udah jatuh tempo maupun yang belum. Gitu. Kalau misalnya jumlahnya beda itu nggak apa-apa, ya. Oke, kita slash n aja. Sekarang kita masuk ke yang task 10, yaitu account analysis. Di sini kita mau diminta untuk menggunakan account analysis untuk melihat history payment dari customer kita masing-masing. Kita langsung aja accounting, financial accounting, accounts receivable, account. Kita double klik yang analysis. Kita masuk ke initial screen accounts analysis. Kita isi fieldnya ini kayak CS nomor, kode kelas nomor urut 1000, fiscal year-nya tahun ini, kita enter 1 kali. Termasuk ke accounts balance, accounts analysis. Sini kita lihat kalau misalnya ada saldo di kredit sebesar 4000. Kalau kita mau lihat lebih detail, kita double klik angka 4000. Nah, di sini akan muncul keterangan angka 4000. Di sini ada piutang sebesar 5000 yang udah dilunasin, statusnya hijau ya. Di atasnya di sini ada piutang 1000 yang belum dibayarkan. Ini karena pelunasannya waktu itu nggak full, maka dimunculin lagi angkanya 1000. Nah, di sini total pelunasannya adalah 4000 di kredit. Gitu. Jadi kita bisa double klik kalau rincian itu kita lupa 4000 itu maksudnya apa gitu. Kita slash n untuk exercise 13 selesai sampai di sini.